Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Lukman Hakim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Pada part sebelumnya kita telah membahas tentang pelaporan keuangan. Nah, kali ini kita akan lanjut ke dalam bagian sistem informasi akuntansi. Apa saja sih? Apa sih itu sistem informasi akuntansi? Dan kapan sistem informasi akuntansi itu pertama kali dicatat, serta apa saja sih yang ada di dalam sistem informasi akuntansi itu tersebut. Di video kali ini akan kita bahas. Yang pertama itu sejarah pencatatan double entry. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa akuntansi pertama kali ditemukan oleh Lucas Pacioli dalam bukunya yang berjudul Summa Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Pada mulanya akuntansi merupakan catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Nah, ini digunakan untuk mencatat seperti pajak dari masyarakat kepada tuan tanah yang untuk dijadikan sebagai sumber modal untuk para pedagang seperti itu. Catatan-catatan ini yang sangat diperlukan pada masa itu. Menurut Matesi, pada tahun 1987, sistem pencatatan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Nah, Lucas sendiri itu menyatakan dalam bukunya bahwa ia menulis tentang double entry ini berdasarkan yang metode pencatatan yang setelah terjadi di Venice, Italia. Sedangkan itu menurut Littelon tahun 61 menyebutkan bahwa sistem pencatatan double entry telah dikembangkan selama ratusan tahun sebelum Lucas Pacioli muncul. Peragilo juga menyatakan orang pertama menulis tentang pencatatan double entry itu Benedetto Portugli dalam bukunya berjudul Della Mercatua e del Mercante Perfetto. Nah, beberapa pihak juga menyatakan bahwa sistem ini juga sudah dijelaskan pada ratusan tahun yang lalu di Italia. Nah, setelah itu ini ada saldo normal akun. Nah, sebelum kita masuk ke sistem informasi yang selanjutnya, kita harus mengetahui dulu nih saldo normal akun. Kita juga harus tahu apa itu persamaan dasar akuntansi, yaitu hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Biasanya dirumuskan sebagai harta, utang, dan modal. Biar kita mengetahui nih dari mana sih total hartanya itu, bisa dari utang dan juga modal dari pemilik. Jadi tuh harta tuh nggak berupa modal cash aja, bisa juga dari hutang. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo pada masing-masing komponen laporan keuangan. Transaksi yang dicatat harus terperinci dan masuk ke dalam masing-masing pos yang disebut akun. Nah, akun itu apa sih? Akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo masing-masing dari aktiva. Tiap akun dikelompokkan pada tiap-tiap jenisnya. Daftar yang memuat keseluruhan kode itu disebut chart of account atau COA. Jadi ada ada tabelnya nih, ada daftar kode-kode akunnya tersendiri untuk digunakan dalam pencatatan penjurnalan. Nanti kita lihat apa aja sih yang ada dalam COA itu. Nah, ini contoh COA-nya. Yang pertama itu dengan kode saya itu ada aset atau aktiva. Dengan saldo normal itu adanya di sebelah debit. Jadi untuk aset ini saldo normalnya di sebelah debit kecuali akumulasi. Ini untuk mengurangi atau mengamortisasi aset tetap seperti itu. Terus ada kewajiban atau pasifa yang saldo normal itu di kredit. Ini tentang utang-utang, juga pendapatan diterima di muka seperti itu. Terus yang nomor 3 ada ekuitas atau modal. Nah, untuk modal ini ada saldo normalnya di kredit. Sedangkan prive yang masuk dalam ekuitas itu saldo normalnya di debit, karena prive ini akan mengurangi dari modal tersebut. Terus selanjutnya ada pendapatan dengan nomor 4. Nah, ini tentang pendapatan semua, pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga, mungkin ada pendapatan lain itu bisa masuk ke sini. Serta beban gaji, serta beban-beban ini ada di angka 5. Ada beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban utilitas. Untuk pendapatan saldo normal akunnya itu di sebelah kredit, sedangkan beban itu ada di sebelah debit. Nah, ini harus dihafalkan ini.
untuk saldo normal tiap-tiap akun, karena akan mempengaruhi dalam proses penjurnalan. Sebenarnya masih banyak lagi nih, ada saldo akun nomor 6, nomor 7, nomor 8. Cuma yang kita pelajari aja sampai 5 aja. Sebelum kita melakukan sistem informasi yang selanjutnya, kita harus melakukan yang namanya analisis. Nah, dalam proses akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan analisis transaksi. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengetahui transaksi ini akan mempengaruhi akun-akun mana saja untuk kedepannya dalam penjurnalan. Minimalnya ada 2 akunnya dalam setiap transaksi itu yang terpengaruh. Nah, setelah melakukan analisis, selanjutnya mencatat transaksi ke dalam jurnal. Pencatatan penjurnalan ini dilakukan secara berurut menurut kronologis, yaitu urutan waktu. Jadi secara historisnya itu harus dicatat menurut kronologisnya, nggak boleh mencar-mencar. Terus jurnal sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus, seperti retor pembelian, retor penjualan, pembelian peralatan, dan perlengkapan kantor. Terus yang termasuk dalam jurnal umum itu apa aja sih? Itu kayak jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Sedangkan yang masuk dalam jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan sama jurnal pembayaran kas. Ini khusus untuk transaksi pembelian dan penjualan dalam jurnal khusus ini. Nah, ini sih yang harus kita perhatikan untuk tentang jurnal khusus. Selanjutnya setelah penjurnalan itu masuk ke dalam buku besar atau posting ke dalam buku besar. Ini setelah melakukan penjurnalan, maka saldo setiap akun dimasukkan ke dalam buku besar untuk menentukan besaran saldo pada tiap akun. Saldo yang dikelompokkan tiap-tiap akun maka ditempatkan pada saldo normal akun. Jadi setelah dilakukan penjurnalan, tiap-tiap akun ini saldonya dijumlahkan. Jika saldo normalnya didebat ketemu dengan akun tersebut pada jurnal di kredit, itu akan dikurang. Sebaliknya seperti itu. Jika saldo normal akunnya di kredit, ketemu pada jurnal itu ada di debit, berarti itu juga dikurang. Setelah dilakukan posting terhadap buku besar, selanjutnya masuk ke dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar. Nah, jadi saldo akhir dari buku besar ini kita posting ke dalam neraca saldo. Untuk menyusun neraca saldo didapatkan hasil dari saldo akhir tiap akun pada buku besar. Jadi total saldo akhir dalam buku besar itu kita masukkan semua, sehingga nanti pada di akhir total neraca saldo bagian debit dan kredit dari neraca saldo itu akan balance. Setelah dilakukan posting ke neraca saldo, mendapatkan hasil balance semuanya, setiap di akhir periode biasanya ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaharui data laporan keuangan agar sesuai dengan accrual basis dan cash basis yang berlaku dalam akuntansi. Ada beberapa nih yang harus dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Yang pertama, beban yang harus dibayarkan. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Jadi 4 item ini nih yang biasanya dilakukan penyesuaian setiap tahunnya untuk menentukan besarannya itu berapa. Yang pertama, ada beban yang harus dibayar. Dalam sepanjang periode, mungkin beban yang telah terpakai namun belum terbayarkan sampai periode berikutnya. Pada akhir periode perlu mencatat beban tersebut yang dianggap sebagai hutang yang akan dibayarkan pada periode berikutnya. Biasanya ini terjadi pada penggajian, yaitu kita sudah memakai jasa karyawan kita, cuma di akhir periode belum kita bayarkan. Nah, itu dapat kita akui sebagai beban pada akhir periode. Dan juga masuk ke utang gaji yang belum kita bayarkan. Setelah periode berikutnya kita bayarkan, itu kita keluarkan kas, sehingga utang gajinya itu akan kita potong atau berkurang. Ini selanjutnya ada pendapatan yang harus diterima. Sepanjang periode jasa atau pekerjaan mungkin telah terjadi namun tagihan belum dibayarkan pada periode berikutnya.
pada akhir periode akuntansi perlu untuk menentukan dan mencatat pendapatan yang telah terjadi walau pembayarannya belum diterima. Jadi kita sudah mengerjakan pekerjaan tapi kita belum menerima pembayarannya, maka ini juga dapat kita catat sebagai pendapatan kita. Ini contoh catatannya, itu kita akui sebagai piutang usaha di akhir periode dengan mengkredit itu pendapatan kita, mengakui adanya pendapatan kita. Lalu pada awal tahun atau awal periode berikutnya kita balik lagi nih, setelah kita tadi sesuaikan, kita balik lagi yang pendapatan kita taruh di debat lagi, piutangnya kita kredit lagi agar kini kembali ke nol lagi. Nah setelah itu, setelah misalkan pembayarannya pada tanggal 5 nih, kita terima kasih pada tanggal 5, ini kita hitung nih kas pada pendapatan, kita akui sebagai pendapatan pada tanggal tersebut. Ini sih biasanya digunakan pada saat kita telah mengerjakan satu pekerjaan pada periode tersebut, tetapi pada akhir periode kita belum dibayarkan, namun dibayarkan itu di periode selanjutnya. Setelah itu ada beban dibayar di muka. Dalam periode akuntansi mungkin saja ada beban atau biaya yang telah dikeluarkan untuk beberapa waktu yang melewati satu periode akuntansi, maka pada akhir periode perlu dilakukan penyesuaian untuk mengetahui berapa beban yang benar-benar kita gunakan. Biasanya itu yang timbul pada ini tuh ada sewa, asuransi, bisa juga jasa iklan. Jadi misalkan kita menyewa gedung gitu selama 1 tahun, kita menyewanya pada pertengahan tahun, jadi kan dalam akhir periode itu kan masih ada sisa yang belum kita gunakan dari beban yang telah kita bayarkan tersebut gitu. Nah ini contohnya, misalkan dibayar sewa untuk 1 tahun pada tanggal 1 Mei 2020, jadi kita telah bayar sewa untuk 1 tahun pada bulan Mei. Nah pada bulan Mei itu kita catat nih sebagai sewa kita bayar di muka. Nah, pada akhir periode pada Desember, nah ini kita sesuaikan, ini harusnya Desember bukan Agustus, maka perhitungannya itu yang 24 juta ini kita bagi dulu 12, setelah itu dikalikan dengan 8 bulan dari Mei sampai Desember. Nah ini yang berarti beban pada akhir Desember yang kita beli adalah sebesar 16.000, kita akui sebagai beban sewa dan sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar muka di kredit? Ini akan mengurangi dengan yang selalu di debitnya, seperti itu. Terus setelah itu ada pendapatan diterima di muka. Nah ini pendapatan yang telah diterima pada saat jasa atau barang belum sampai atau belum diterima oleh pembayar. Jadi ini kita udah dapat dulu nih pendapatannya, cuma jasanya kita belum kerjakan gitu. Ini contohnya juga ada. Karena pada 1 Juli telah diterima pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 12.000. Nah ini jurnal pada saat menerima pendapatan, kita akui dulu nih sebagai sewa, tapi yang dibayar di muka oleh si penyewa. Nah, ini kita akui sebagai kas kita, pendapatan kita. Nah pada akhir periode pendapatan yang telah diterima di muka akan disesuaikan untuk mengetahui pendapatan yang harus dicatat pada periode tersebut. Maka perhitungannya itu pendapatan yang telah diterima kita bagi 12 dulu sesuai dengan periode akuntansi 1 tahun, periode akuntansi yaitu 12 bulan. Lalu dikalikan dengan berapa bulan sih, misalkan tadi dari Juli sampai Desember itu ada 6 bulan, kita kalikan 6. Jadi pada akhir periode yang pendapatan yang kita akui itu sebesar 6.000. Nah sewa diterima dibukanya itu akan mengurangi saldo yang tadi ada itu, yang tadi dikredit itu. Nah setelah dari jurnal penyesuaian ini akan masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah nilai pada neraca saldo awal disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, maka selanjutnya diposting pada neraca saldo setelah disesuaikan. Saldo pada neraca ini yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Jadi saldo dalam neraca ini tuh kita bisa tahu nih patokan untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Ini dari neraca setelah disesuaikan, seperti itu.
Nah, setelah itu nih seharusnya kita masukkan ke dalam worksheet atau neraca lajur. Saldo pada setiap akun ada neraca saldo, jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan dapat diposting dalam worksheet. Pada worksheet ini terdapat 5 bagian utama. Yang pertama itu ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, neraca, dan neraca. Mas, pada worksheet ini menjadi bahan untuk membuat laporan keuangan. Jadi yang ada dalam worksheet ini nih nanti kita masukkan ke dalam laporan laba rugi, terus juga neraca, laporan perubahan ekuitas, seperti itu berdasarkan dari saldo normal akunnya masing-masing. Setelah kita membuat itu semua, lalu kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini saldo akun-akun tersebut akan jadi nol pada awal periode akuntansi. Nah, biasanya itu yang ditutup itu di akun laba rugi seperti pendapatan, terus juga laba, sehingga beban-beban akan ditutup sehingga saldonya kembali menjadi nol. Nah, biasanya itu itu kepada ikhtisar laba rugi untuk saldo lawannya. Setelah kita ada jurnal penutup, lalu kita bikin neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo penutup ini digunakan untuk memastikan keseimbangan atau semua total saldo debit dan kredit yang diambil dari saldo buku besar. Tujuan neraca saldo setelah penutup ini mencegah transaksi tambahan yang dicatat sebelumnya dan memberikan saldo yang transparan secara akuntabel bagi perusahaan. Jadi setelah dibuatnya jurnal penutup, semua akun-akun yang ada di laba rugi ditutup, maka labanya itu masuk ke dalam modal pada bulan berikutnya. Jadi nanti pas saat pembuatan neraca saldo setelah penutup ini akan balance antara debit dan kreditnya. Setelah itu ada ayat jurnal pembalik. Nah, ayat pembalik ini bersifat opsional. Misalkan kayak tadi tuh di bagian ayat jurnal penyesuaian ada jurnal yang harus dibalik lagi pada awal periode. Nah, ini kita bisa balik lagi seperti tadi itu yang kayak pendapatan diterima di muka itu juga bisa kita balik. Sewa juga sebenarnya juga bisa dibalik, tergantung kita menggunakan sistem pencatatannya itu cash basis atau accrual basis seperti itu. Nah, ini sih siklus-siklus yang ada pada sistem informasi akuntansi, biasa juga disebut dengan siklus akuntansi. Itu ada dari neraca saldo, itu dari pertama penjurnalan, buku besar, hingga yang terakhir itu neraca saldo setelah penutupan. Nah, mungkin untuk materi yang bab 3 ini cukup sampai di sini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Bila cukup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.